Tren dessert, yang mana didominasi makanan manis, menjadi salah satu santapan yang digunakan disukai warganet. Mereka berlomba-lomba mencicipi lezatnya beragam kue hingga minuman manis yang digunakan menggiurkan. Padahal bila tak dikontrol, hal yang dimaksud dapat menghadirkan dampak buruk untuk kebugaran termasuk resiko mengurangi obesitas. Melansir Mayo Clinic, obesitas adalah penyakit kompleks yang mana melibatkan terlalu sejumlah lemak tubuh. Hal ini adalah hambatan medis yang mana meningkatkan resiko banyak penyakit serta permasalahan kondisi tubuh lainnya, termasuk penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, steroid tinggi, penyakit hati, sleep apnea, serta karsinoma tertentu. Berikut tips menjaga dari terjadinya obesitas agar tak menjadi sarang penyakit. Mengambil Very Well Health hari Minggu. Makan lebih banyak buah juga sayuran. Hal paling penting adalah mengutamakan makan buah juga sayuran. Mengonsumsi makanan yang digunakan kaya buah-buahan dan juga sayur-sayuran menurunkan resiko obesitas. Buah lalu sayur juga tinggi serat yang tersebut menyebabkan Anda merasa kenyang dengan lebih besar sedikit kalori dan juga melakukan konfirmasi sistem pencernaan Anda tetap saja teratur. Hindari makanan olahan. Makanan olahan seperti roti putih dan juga berbagai makanan ringan pada kemasan merupakan sumber kalori kosong yang cenderung bertambah dengan cepat. Sebuah studi pada 2019 menemukan bahwa orang-orang yang dimaksud ditawari pola makan olahan mengonsumsi lebih banyak berbagai kalori lalu menambah berat badan dia, sedangkan mereka yang mana lebih besar sedikit mengonsumsi makanan olahan justru dapat menurunkan berat badan. Buat Anda yang suka ngemil, ada beberapa alternatif pilihan cemilan yang dimaksud lebih besar sehat, seperti kacang almond, kacang mete, kenari, kemudian pistachio tanpa garam, buncis panggang, hingga yogurt. Stroke merupakan kondisi darurat yang mana memerlukan penanganan cepat untuk mengurangi kecacatan permanen pada otak. Dengan kecepatan serta ketepatan penanganan pasukan trombolisis, Siloam Hospital TB Simatupang telah dilakukan mengembangkan protokol spesifik untuk penanganan pasien stroke. Trombolisis intravena adalah metode untuk menangani stroke iskemik dengan melarutkan gumpalan darah pada otak. Selain stroke, metode ini juga efektif untuk mengatasi kondisi seperti emboli paru, deep vein thrombosis, kemudian serangan jantung. Siloam Hospital TB Simatupang memiliki stroke unit mengingatkan peningkatan total pasien dari tahun ke tahun serta dibutuhkan penanganan yang tersebut serba cepat. Sejak 2022, regu stroke di area Siloam Hospital TB Simatupang semakin mempercepat proses penanganan stroke dengan mempersingkat door to needle time atau rentang waktu antara kedatangan pasien ke IGD hingga dimulainya tindakan trombolisis. Jika pasien stroke iskemik yang datang ke rumah sakit masih di golden period, juga trombolisis dapat diadakan akan memberikan outcome yang dimaksud jarak jauh tambahan baik dibandingkan pasien stroke yang tersebut tak dilaksanakan trombolisis, terang Dr. Peter Gunawan, ahli saraf di tempat Siloam Hospital TB Simatupang. Keberhasilan trombolisis juga tidak ada lepas dari kerja serupa regu medis yang tersebut solid. Tim dokter saraf, dokter juga perawat UGD, kelompok radiologi juga laboratorium, dan juga regu rehabilitasi medis berperan penting pada setiap tahap penanganan pasien stroke. Mulai dari tindakan darurat hingga perawatan dalam bangsal, kemudian fase pemulihan. Semua perawat di tempat stroke unit sudah pernah mendapatkan sertifikat khusus pada penanganan stroke sebagai bukti bahwa mereka mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan yang dimaksud diperlukan untuk merawat pasien secara optimal. Gejala stroke yang tersebut umum dikenal dengan BFACE, yaitu balance, ACE, FACE, ARM, lalu speech, juga time. Kesadaran akan gejala ini merupakan hal yang digunakan sangat penting pada mendeteksi stroke sejak dini, juga mendapatkan penanganan yang mana cepat juga tepat. Selain penanganan darurat, langkah pencegahan juga sangat penting. Dr. Peter menjelaskan tentang primary serta secondary prevention.
Primary prevention merupakan kiat yang digunakan dapat dilaksanakan untuk mengurangi terjadinya stroke, meliputi pengolahan gaya hidup seperti bukan merokok, menjaga pola makan, berolahraga, serta memantau tekanan darah juga kadar gula darah. Sementara secondary prevention merupakan langkah-langkah pencegahan timbulnya stroke berulang yang tersebut meliputi penanganan faktor-faktor risiko stroke yang tersebut optimal. Siloam Hospital TB Simatupang berjanji untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan juga cepat melayani pasien stroke. Salah satu buktinya adalah lengkapnya infrastruktur penunjang yang tersebut meliputi CT scan beserta CT angio, MRI beserta MRA. Juga dibentuknya regu khusus penanganan stroke, juga semua prasarana yang tersebut memadai bertujuan untuk memberikan pasien penanganan yang digunakan lebih besar cepat serta penyembuhan yang mana optimal. Clean eating adalah pendekatan gaya hidup yang fokus pada konsumsi makanan segar, bukan diproses juga minim materi kimia atau istilah lainnya makanan yang mana bersih pada mana makanan yang dimaksud dibuat dari keadaan utuh, serta bebas dari 4P yaitu bebas penyedap, pengawet, penyedap rasa, pewarna. Konsep ini menekankan pada pemilihan materi makanan berkualitas tinggi, menghindari makanan olahan juga kemasan, juga memperhatikan cara memasak. Real food adalah konsep yang lebih besar luas daripada clean eating yang mana menekankan pada konsumsi makanan yang berasal dari alam lalu bukan diproses secara berlebihan. Real food mencakup semua makanan yang mana dapat dikonsumsi tanpa perlu diproses atau diubah bentuknya. Makanan ini biasanya mengandung bahan-bahan yang dimaksud tidak mengalami banyak inovasi atau tambahan zat kimia selama proses produksi atau pengolahannya. Contoh real food, buah-buahan, sayur segar, daging segar, susu segar, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, minyak nabati alami, bahan-bahan simpel untuk memasak seperti rempah-rempah, lada, lalu garam. Dalam makanan real food lalu clean eating terkandung berbagai nutrisi juga serat yang digunakan lebih banyak baik dibandingkan dengan makanan ultra processed food atau makanan yang mana diproses secara berlebihan. Real food itu lebih lanjut fokus pada asal-usul makanan dan juga tingkat pengolahannya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging segar dan juga lainnya. Kamu juga tahu apa belaka materi makanan di makanan yang digunakan kamu konsumsi. Sedangkan clean eating itu lebih banyak fokus pada kualitas material makanan, kemudian cara memasak seperti lebih besar memilih makanan yang tidak ada menggunakan tepung, gula, serta minyak. Namun kedua cara ini sama-sama dapat menghasilkan hidup kamu sangat lebih banyak sehat, karena dengan cara yang disebutkan kamu jadi tahu isi yang tersebut terdapat di dalam pada makanan kamu. Juga kamu bisa jadi mengontrol dengan segera asupan makananmu sendiri. Pemanis alami pengganti gula yang tersebut sehat cocok untuk dia yang digunakan sedang menjalani kegiatan diet atau penderita diabetes. Mengganti gula dengan pemanis alami tiada hanya sekali membantu mengurangi asupan gula, tapi memberikan kegunaan tambahan bagi kesehatan. Gula merupakan salah satu material yang mana paling kerap digunakan di makanan juga minuman, namun konsumsi gula berlebih dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Untuk mengempiskan resiko tersebut, berbagai orang mulai beralih ke pemanis alami sebagai pengganti gula. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun lebih tinggi sehat, pemanis alami tetap saja harus digunakan dengan bijak juga bukan berlebihan. Berikut daftar pemanis alami pengganti gula dilansir dari headline hari terakhir pekan. Stevia. Stevia merupakan pemanis yang mana dimaksud diekstrak dari daun vegetasi Stevia rebaudiana. Stevia bebas dari kalori serta karbohidrat sehingga cocok untuk mereka yang mana sedang menjalani acara diet atau penderita diabetes. Stevia juga tak meningkatkan kadar gula darah, membuatnya menjadi alternatif yang sangat populer bagi dia yang mana menghindari gula. Madu. Madu adalah salah satu pemanis alami paling populer yang tersebut digunakan sejak zaman dahulu. Madu mengandung vitamin, mineral, dan juga penangkal radikal yang dimaksud dapat meningkatkan kesehatan. Meski mengandung tambahan sejumlah kalori jika dibandingkan dengan gula, madu mempunyai rasa yang dimaksud lebih lanjut manis sehingga Anda sanggup menggunakannya pada total lebih sedikit.
Sirup maple. Sirup maple diekstrak dari getah pohon maple, kemudian memiliki rasa manis yang khas. Sirup ini mengandung beberapa mineral seperti kalsium, kalium, kemudian zat besi. Namun penting untuk memilih sirup maple murni tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya.